Halo semua, perkenalkan saya Nadia Jasmine Nabila dari Niaga A. Di pembahasan kali ini, aku mau ngajak kalian buat kenalan sama salah satu brand kopi yang cukup terkenal akhir-akhir ini. Siapa nih di sini yang suka minum kopi? Nah, brand ini siapa lagi kalau bukan Kopi Kenangan. Udah pada tahu belum soal brand lokal satu ini? Kalau belum, yuk kita kenalan. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu nih beberapa fakta tentang besarnya peluang bisnis ini. Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa tingkat konsumsi kopi nasional di Indonesia sepanjang periode 2016 sampai dengan 2021 diprediksi tumbuh rata-rata sebesar 8,22% per tahun. Tercatat pada 2021, pasokan kopi diprediksi mencapai 795.000 ton dengan konsumsi sebanyak 370.000 ton, sehingga terjadi surplus sebesar 425.000 ton. Selanjutnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Tofin, yaitu sebuah coffee business platform, diperkirakan nilai pasar pada bisnis sejenis coffee shop di Indonesia memiliki angka sebesar 4,8 miliar rupiah. Terlebih saat ini menikmati kopi di coffee shop sudah menjadi gaya hidup pada era sekarang, khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, kita kenalan yuk sama Kopi Kenangan. Kopi Kenangan sendiri merupakan salah satu brand kopi kekinian lokal Indonesia yang menyusup konsep Grab and Go Coffee atau Coffee to Go yang didirikan oleh Edward Tritanata, James Pranoto, dan Cynthia Hairunisa di tahun 2017 silam. Kopi Kenangan menawarkan produk kopi berkualitas namun dengan harga terjangkau. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi ceruk kesenjangan antara kopi mahal bertaraf retail internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Nah, tidak hanya kopi, kini Kopi Kenangan juga merambah ke produk roti yaitu Cerita Roti dan ayam goreng yaitu Cigo. Tercatat, per Februari 2022, Kopi Kenangan telah memiliki sebanyak 642 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Kopi Kenangan sejak awal berdirinya dinilai mengalami pertumbuhan yang positif. Kopi Kenangan berhasil menjadi one of the fastest growing grab and go coffee chain in Indonesia. Kesuksesan dalam memasarkan lini produknya menjadikan Kopi Kenangan sebagai salah satu produk lokal yang membanggakan. Hal ini terbukti dari berbagai penghargaan yang diraihnya. Salah satunya yaitu penghargaan Brand of the Year di kategori Coffee Chain kategori From Indonesia oleh The World Branding Awards. Tidak sampai di situ, di tahun 2021 lalu, masyarakat juga dikejutkan dengan kabar Kopi Kenangan yang resmi menjadi F&B unicorn pertama di Asia Tenggara setelah berhasil mendapatkan suntikan dana di seri C tahap pertamanya, senilai 96 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Dan kedepannya, James selaku CEO Kopi Kenangan menyebut akan menyusun strategi IPO untuk memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri. Singkatnya, James bilang kalau dia ingin membawa merek atau brand Indonesia ke pasar yang lebih besar. Dan IPO ini salah satu validasinya. Nah, kita tunggu saja nih teman-teman di 2023 mendatang. Yang selanjutnya adalah model bisnis Kopi Kenangan. Model bisnis yang dilakukan oleh Kopi Kenangan yaitu adalah New Retail Model. Secara singkat, New Retail Model ini adalah sistem retail yang menggabungkan jual beli online dan offline, logistik, dan data. Tujuannya yakni meningkatkan customer experience ketika melakukan transaksi jual beli. Jika dilihat dari proses bisnis yang dilakukan Kopi Kenangan menjalankan bisnisnya secara online dan juga offline. Di samping memiliki berbagai gerai kopi secara offline, Kopi Kenangan juga menjalankan bisnisnya secara online melalui aplikasi khusus bagi customer yang ingin memesan kopi tanpa harus datang ke gerai secara langsung. Aplikasi ini didesain untuk menghubungkan konsumen dari online menuju offline atau sebaliknya. Model ini dirasa cukup efisien karena Kopi Kenangan dapat memanfaatkan data yang didapat dari kebiasaan konsumen yang tercatat pada aplikasi, sehingga dapat menyuguhkan produk dan layanan yang lebih sesuai dan relevan dengan pangsa pasarnya. Di sisi lain, hal ini juga menawarkan kemudahan dan value added bagi konsumen, sehingga menjadikan mereka mau untuk memanfaatkan aplikasi Kopi Kenangan ini. Oke, yang selanjutnya adalah SWOT analisis dari Kopi Kenangan. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatan dari Kopi Kenangan. Yang pertama adalah Kopi Kenangan memiliki berbagai rasa minuman yang unik, mulai dari kopi susu aren, matcha, milk tea, Thai tea, coklat, latte, dan sebagainya. Dan juga menu-menu signature yang ditawarkan oleh Kopi Kenangan seperti minuman set seri jamu cap mantan yang dikeluarkannya di awal pandemi. Dengan menunya yaitu kunyit kelapa delight, jahe jeruk squash, dan sari asam splash. Menu-menu signature ini dirasa unik dan dapat menarik konsumen lebih banyak. Yang selanjutnya adalah gerai kopi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan desain tempatnya yang kekinian membuat customer nyaman untuk sekedar hangout di sana. Lalu memiliki berbagai cabang gerai di tempat yang nyaman dan ramai dikunjungi seperti mall ataupun sekitar kampus dan kantor. Lalu harga yang ditawarkan juga cenderung murah dan mempertahankan kualitas kopi yang premium. Banyak diskon dan promo yang ditawarkan terlebih di aplikasi Kopi Kenangan. Yang terakhir yaitu adanya pilihan metode pembayaran ditawarkan beragam baik berupa cash ataupun cashless. Poin yang selanjutnya yaitu adalah weakness.
Beberapa weakness yang dimiliki oleh kopi kenangan itu yang pertama adalah membutuhkan modal yang cukup besar untuk memasok bahan baku, membeli atau menyewa tempat, ataupun menawarkan promo-promo yang akan diberikan kepada customer. Yang selanjutnya adalah sulitnya mencari pegawai, khususnya barista yang sesuai dengan standar kualifikasi demi kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah faktor cuaca yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas bahan baku. Yang selanjutnya ada pun opportunity yang dimiliki oleh kopi kenangan. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia yang cukup konsumtif terutama pada kopi, khususnya kepada generasi anak-anak muda. Selanjutnya, tren gaya hidup anak muda yang masa kini sudah bergeser, yang mana suka menongkrong di kedai kopi. Yang selanjutnya adalah permintaan pasar yang terus-menerus ada. Dan yang terakhir adalah media sosial yang membantu memperkenalkan kedai kopi kenangan kepada warganet yang selalu mengincar hal-hal yang kekinian. Nah, untuk threat atau ancamannya sendiri, yaitu adanya pendatang baru yang memiliki produk dan value proposition yang serupa, atau bahkan lebih baik dari segi harga yang lebih murah, kualitas, dan rasa kopi yang lebih enak, ataupun pelayanannya yang lebih memuaskan. Poin selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah mengenai bisnis model kanvas kopi kenangan. Yang pertama di sini ada key partner. Key partner ini berisi supplier bahan baku seperti bahan baku untuk biji kopi, packaging, ataupun sekedar untuk pendistribusian, yaitu logistik service provider, di mana kopi kenangan bekerja sama dengan GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Selain itu, kopi kenangan juga bekerja sama dengan para KOL atau Key Opinion Leader untuk memperkenalkan produk kopi kenangan kepada masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya, key activities yang dijalankan oleh kopi kenangan yaitu menawarkan kopi dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas premium dengan konsep Grab and Go Coffee. Selanjutnya, untuk value proposition ditawarkan oleh kopi kenangan yaitu new retail coffee shop yang menawarkan premium kopi dengan harga yang terjangkau untuk seluruh kota di Indonesia. Selanjutnya adalah pelayanan yang cenderung cepat karena menyusung konsep Grab and Go Coffee. Yang selanjutnya adalah O2O atau online to offline. Jadi customer tidak perlu untuk mengantri untuk membeli kopi karena mereka sudah memesannya lewat aplikasi online yang tersedia. Untuk key resource-nya sendiri, di sini ada human resource atau SDM, lalu juga ada bangunan untuk tempat penyewaan atau tempat untuk membeli kedai kopinya, dan yang terakhir adalah investor untuk menyuntikkan dana. Untuk channelnya sendiri, di mana kopi kenangan menjual kopinya secara offline store, di aplikasi, lewat GrabFood, GoFood, ataupun Shopee Food. Yang selanjutnya di sini adalah customer segment dari kopi kenangan secara demografi, yaitu perempuan atau wanita, generasi milenial ataupun Gen Z, yang mana status ekonominya adalah middle class atau status ekonomi menengah. Selanjutnya secara geografi adalah semua masyarakat yang berada di ibu kota provinsi ataupun ibu kota negara. Selanjutnya adalah dari behavior, di sini adalah orang-orang yang suka mengkonsumsi kopi atau coffee enthusiast, pengguna aktif sosial media, dan juga pengguna smartphone untuk online transaksi, dan juga tech enthusiast atau orang yang suka menyukai teknologi. Selanjutnya secara psikografi di sini adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk meminum kopi baik sesekali, setiap hari, ataupun setiap minggu. Untuk customer relationship-nya sendiri di sini yaitu kopi kenangan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer-nya, baik secara produk ataupun secara pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu melakukan interesting dan interaktif social media content melalui akun-akun social media yang dimiliki oleh kopi kenangan. Selanjutnya juga kopi kenangan memberikan banyak sekali diskon, promo, dan cashback. Selanjutnya yaitu strategi personalization yang dilakukan lewat aplikasi seperti adanya special offering, live chat bersama dengan customer service-nya, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk cost structure-nya sendiri di sini terdiri dari untuk bahan baku yaitu raw material cost, selanjutnya juga untuk production cost, marketing cost, distribution cost, dan juga partnership cost. Untuk revenue stream-nya sendiri ini berasal dari penjualan produk baik secara offline ataupun online. Yang selanjutnya di sini ada struktur perusahaan dari kopi kenangan yang dapat dilihat di layar. Nah, yang selanjutnya ini adalah Porter's 5 Forces Analysis. Yang pertama adalah Threat of Potential New Entrants atau ancaman dari pendatang baru, yang mana yang menjadi pesaing kopi kenangan adalah semua penjual kopi yang ada di Indonesia, baik dari skala nasional ataupun internasional. Sektor bisnis ini sedang diminati oleh banyak orang dan memiliki peluang yang cukup besar. Namun di sisi lain, untuk menawarkan produk sekelas kopi kenangan diperlukan modal yang cukup besar untuk masuk dalam bisnis ini, serta diperlukan riset yang cukup panjang untuk bersaing menjadi yang unggul bagi para pendatang baru.
Nah, adapun cara kopi kenangan untuk mengatasi ancaman para pendatang baru yaitu menginovasikan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen, membangun skala ekonomi sehingga dapat menurunkan biaya tetap per unit, membangun kapasitas dan membelanjakan uang untuk penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah mempertahankan reputasi dan identitas merek. Yang selanjutnya adalah threat of substitute product ataupun ancaman produk pengganti. Nah, produk dan pelayanan pengganti yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang unik dan berbeda sehingga dapat membuat profit kopi kenangan dapat terganggu. Nah, terdapat banyak alternatif minuman yang menawarkan produk serupa dan memiliki mobilitas tinggi dengan harga yang lebih rendah. Adapun cara dapat dilakukan kopi kenangan untuk mengatasi hal tersebut yaitu berorientasi pada pelayanan yang diberikan dan bukan hanya berorientasi pada produk sehingga memberikan nilai yang plus atau nilai lebih bagi kopi kenangan. Yang selanjutnya adalah memahami kebutuhan inti konsumen daripada apa yang dibeli oleh pelanggan. Yang terakhir yaitu meningkatkan switching cost untuk konsumen. Lalu poin selanjutnya adalah bargaining power of buyer. Tuntutan pelanggan yang selalu ingin membeli produk terbaru dan terbaik dengan harga yang minim cukup memberikan tekanan pada profitabilitas kopi kenangan dalam jangka panjang. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh kopi kenangan untuk mengatasinya yaitu yang pertama berfokus pada inovasi dan diferensiasi produk untuk menarik lebih banyak pembeli. Selanjutnya adalah membangun basis atau komunitas pelanggan yang lebih besar, meningkatkan loyalitas dan dependensi pengguna terhadap produk yang ditawarkan oleh kopi kenangan. Yang selanjutnya terakhir adalah merancang produk yang sesuai dengan skala ekonominya. Poin selanjutnya adalah bargaining power of supplier. Semakin tinggi bargaining power of supplier, maka dapat meningkatkan kompetisi dan mengurangi profit bagi pertumbuhan kopi kenangan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu memperkuat posisi terhadap supplier dan dengan mengurangi satu atau beberapa supplier. Selanjutnya adalah membangun hubungan jangka panjang dengan para supplier. Yang terakhir yaitu mencari cara alternatif untuk memproduksi produk yang memiliki demand yang cukup tinggi. Poin yang terakhir di sini adalah rivalry among existing firms. Pemain kopi saat ini cukup banyak dan dapat dibilang persaingannya cukup ketat, baik dari skala internasional yang kita suka lihat yaitu ada Starbucks dan The Coffee Bean, ataupun skala nasional ada Janji Jiwa, Kulo, Fore, dan lain-lain. Nah, cara yang dapat dilakukan kopi kenangan untuk memenangkan pasar yang pertama itu adalah senantiasa untuk melakukan inovasi dan diferensiasi produk serta menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Mempelajari kekurangan yang dimiliki oleh pesaing dan masuk untuk melengkapi kekurangan tersebut sehingga menjadi suatu nilai plus bagi kopi kenangan. Selanjutnya adalah melakukan riset perubahan tren pasar dan menawarkan produk yang selalu relevan dengan kebutuhan konsumen saat itu. Yang terakhir yaitu menerapkan prinsip lebih baik terlambat mengikuti tren daripada tidak sama sekali. Yang selanjutnya adalah supply chain management dari kopi kenangan. Proses supply chain management yang dilakukan oleh kopi kenangan sangat diperhatikan dengan baik. Hal ini terlihat dari website di kopi kenangan menyebut bahwa timnya memastikan semua gerai kopi kenangan di seluruh Indonesia memiliki persediaan yang segar dan berkualitas melalui jaringan distribusi yang lancar. Hal ini juga sejalan dengan keinginan Edward untuk tidak menjadikan kopi kenangan berbentuk franchise karena dia ingin semua gerai kopi kenangan terjaga kualitasnya. Kopi kenangan bekerja sama dengan para petani di Indonesia di mana biji kopi diambil dari 4 daerah yang berbeda di Indonesia yaitu di Takengon, di Aceh, Sidiakalang di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Flores NTT. Adapun alur supply chain yang dilakukan oleh kopi kenangan yaitu dari petani, selanjutnya di roasting secara khusus di roasting factory kopi kenangan, yang selanjutnya dikirim ke gudang inventory atau ke gudang persediaan, dan juga untuk supplier packaging juga mengirimkannya langsung kepada outlet-outlet atau gerai kopi yang ada di seluruh Indonesia, baik secara offline store ataupun heritage kopi kenangan dan juga melalui online, yang mana nantinya diolah menjadi minuman yang enak oleh para barista di kopi kenangan untuk dinikmati oleh konsumen. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh kopi kenangan agar mampu terus bersaing, yang pertama market, product, and customer research. Dalam melakukan berbagai inovasi, kopi kenangan diharapkan mampu melakukan riset yang lebih mendalam terkait produk, pasar, dan customer yang dianalisisnya secara berkala. Riset ini dapat berbentuk survei ataupun data sekunder yang dikumpulkan. Hal ini berfungsi agar produk yang ditawarkan senantiasa relevan dan memiliki jangka waktu yang panjang ke depannya, sehingga posisi brand kopi kenangan itu sendiri kuat di pasaran. Yang selanjutnya adalah marketing campaign. Ini yang pertama adalah bundling the popular with the unknown. Kopi kenangan masih belum menjadi top of mind semua orang. Oleh karena itu, kopi kenangan berupaya untuk berinovasi, menghasilkan produk-produk baru yang dapat menarik perhatian audiens. Kemudian kopi kenangan juga berusaha untuk memperkenalkan inovasi tersebut dengan melakukan bundling atau marketing campaign dengan memberikan buy one get one dengan produk bestsellernya, sehingga audiens mau untuk mencoba produk baru tersebut. Yang selanjutnya adalah social media content. Seperti yang kita ketahui, saat ini media sosial menjadi platform digital marketing yang paling ampuh. Hingga saat ini, kopi kenangan dirasa belum maksimalkan strategi social media marketingnya. Konten-konten soft selling bisa menjadi satu hal yang ampuh untuk menaikkan brand awareness karena konsumen lebih merasa dekat dalam tanda kutip dengan brand tersebut. Yang selanjutnya ada KOL dan brand ambassador. Membuat campaign kolaborasi dengan para konten kreator, micro influencer yang memiliki kredibilitas dengan menggunakan hashtag tertentu. Hal ini
bersifat persuasif, terlebih loyalitas masyarakat terhadap idolanya sangat tinggi dan dapat menjadi salah satu cara yang efektif. Yang terakhir adalah maintenance dan evolution. Kopi kenangan harus senantiasa melakukan kontrol terhadap seluruh lini produknya sekecil apapun. Setiap pergerakan yang dilakukan hendaklah dievaluasi secara berkala, terutama maintenance terhadap aplikasi agar senantiasa nyaman digunakan pengguna. Sekian video pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah penyebutan. Terima kasih dan sampai jumpa.